Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 443. Setelah masalah di restorannya Rena, para preman yang ditangkap semua, beserta bos mereka, serta oknum aparat yang terlibat. Beberapa hari pun telah berlalu. Bulan puasa sudah terlewati. Si Rena kini sudah kembali beraktivitas di perusahaannya sendiri. Kenshin pun demikian, masih tinggal di rumahnya Kaori. Begitu pula dengan Iwan, menjalani hari seperti biasanya. Kemudian di waktu ini, Iwan dipanggil polisi untuk menjadi saksi, sekaligus menjadi korban atas peristiwa penembakan yang dilakukan seseorang. Seseorang itu bernama Yudis, yang menembak dirinya di acara pernikahan. Yudis hari ini akan disidang. Dirinya akan ditanya tentang percobaan pembunuhan yang kemarin ia lakukan. Kenshin pun akan hadir. Begitu halnya Kaori. Hingga waktunya tiba, mereka sudah di persidangan. Yudis telah dihadirkan dengan seragam tahanan. Sidang pun berjalan. Yudis ditanya alasannya menembak orang sampai nekat melakukan. Yudis pun menjawabnya, semua ini karena dendam, karena sakit hati. Perusahaannya telah rugi, mengalami kejatuhan. Tak hanya itu, pacarnya juga selingkuh, berpaling ke pria lain. Yudis menuduh Kenshin bermain hati dengan ceweknya, hingga hubungannya dengan Rena menjadi berakhir. Oleh karena hal itu, Yudis bercerita pada Pak Hakim. Ia nekat melakukan, ingin membuat perhitungan. Dengan cara begitu, Kaori yang di samping Kenshin, tentu ia mendengarnya. Suaminya yang disangka jadi orang ketiga, penyebab putus hubungan mereka. Namun Kaori tak terpengaruh, tak percaya begitu saja. Kaori pun tak cemburu mendengar ceritanya Yudis. Lalu Iwan yang di situ. Iwan pun juga ditanya tentang hal yang menimpa dirinya. Iwan pun menjawabnya dengan seperti adanya, hingga hal itu berlangsung sampai persidangan berakhir. Pak Hakim lalu bicara, memberitahukan sidang berikutnya dilakukan 1 bulan ke depan. Setelah hal itu semua, Kenshin dan Kaori pulang. Begitu pula dengan Iwan, yang saat ini bersama Ririn. Rupanya Ririn hadir menemani. Lalu Kenshin bilang, "Wan mampir dulu, Wan makan di tempatnya Rena. Kaori ingin makan roti." Iwan langsung menjawab, "Siap bro, laksanakan." Mereka pun lalu berjalan ke tempat tujuan. Tak lama kemudian, sampailah Kenshin dan Kaori di depan restoran Rena. Sementara itu, di lain tempat, Lisa sudah kembali bekerja di kantornya yang semula. Teman-temannya jadi senang. Mereka sangat gembira melihat Lisa yang ada di sini. Lisa pun banyak ditanya apa yang terjadi padanya, dan Lisa pun bercerita tentang Kenshin, tuan muda yang menolongnya. Mereka pun lalu membahasnya. Lain Lisa, lain pula dengan Sabria. Sabria yang kemarin ditawari Kenshin, maukah kerja di restoran untuk menjadi pimpinan? Setelah menimbang dan berpikir, dan melihat sendiri tempatnya, di sini banyak orang-orang yang sangat bersahabat, ramah dan murah senyuman, apalagi pemiliknya baik hati. Sabria pun menerimanya, tak jadi ikut ayahnya untuk kerja di perusahaan. Sabria senang di sini. Ia pun akhirnya memilih menjadi pimpinan di restoran ini. Si Rena pun jadi senang mendapat orang yang tepat. Sedangkan Pak Freddy sendiri, yang bekerja di tempat barunya. Pak Freddy pun mendapat kabar agar segera bersiap-siap untuk ikut rapat yang diadakan di luar negeri. Pak Freddy pun mengiyakan. Beliau selalu siap sedia. Lalu Kenshin dan Kaori, serta Iwan dan Ririn, mendapat pemberitahuan dari salah satu pegawai restoran kalau Mbak Rena sedang keluar ke rumahnya pelanggan untuk membicarakan pesanan. Meskipun demikian, meski tak ada Rena di sini, Kenshin tetap memesan roti. Begitu halnya Iwan, yang turut juga begitu. Iwan bersama Ririn duduk di pojokan sambil menikmati makanan. Mereka saling bicara, saling bercanda. Kenshin dan Kaori pun melihatnya. Kemudian Kaori bicara, "Saya sepertinya cocok ya, Mas Iwan sama Mbak Ririn. Itu coba aja lihat mereka." Saling senyum-senyum begitu. Kenshin menjawabnya, namanya juga Iwan sedang jatuh cinta. "Ya pasti senyumlah Kaori. Masa harus cemberut? Aneh aja kamu." Kaori menyahut, "Emang siapa saya yang bilang begitu? Kan aku hanya tanya, kamu kok ngegas gitu?" Dan Kaori langsung bilang,
Kamu saya bikin sebel aja. Diajak bicara malah nggak ramah. Kenshin menjawabnya. Loh, kamu kok tiba-tiba marah gini Kaori? Kan aku nggak ada maksud begitu. Kenshin langsung berdiri, mendekati Kaori, sambil membawakan roti. Kenshin lalu bilang, ini deh istriku yang cantik. Aku suapin roti ini, biar nggak sewot mulu. Kenshin memberikan ke Kaori. Kaori pun memakannya. Langsung ia jadi tersenyum. Kemudian Kenshin bilang, nah gini kan cantik, nggak cemberut mulu. Malu tuh dilihat Iwan. Nggak sama dengan penampilan. Cantik kok mudah marah. Kaori menjawab, emang siapa juga saya yang marah? Kan aku nggak kenapa-napa. Kamu aja yang terbawa perasaan. Kenshin pun tersenyum. Lalu Kenshin bilang, ke pegawai restoran, ingin membeli roti lagi. Pegawai itu bertanya, iya berapa ya rotinya? Dibungkus atau dimakan di sini? Kenshin bicara, oh ini saya pesan 300 porsi. Bersama makanannya, tolong dibuatkan ya Mbak sekarang. Pegawai restoran terkejut, pesannya banyak sekali. Lalu ia menyahut, iya ini memang ada segitu. Tapi waktunya sekitar 2 jam. Apa mau Mas Kenshin menunggu? Kenshin menjawab, iya nggak apa Mbak saya tunggu. Kaori langsung bertanya, saya untuk apa pesan sebanyak itu? Apa ada acara di rumah ya? Kok kamu minta begitu? Kenshin lalu bilang, oh ini Kaori, daripada kita di sini hanya makan dan hanya bicara saja, lebih baik juga cari kesibukan. Kita nanti akan membagikan makanan itu ke anak yatim sebelah. Itu tak jauh dari tempat ini. Ada rumah anak yatim piatu. Malulah Kaori, kalau kita makan enak, sedang mereka tak diberi juga. Entar bantu aku ya bagikan. Kaori pun menyahut, ya tentu itulah Sai. Aku suka sekali malah, nggak berpikir sejauh itu. Sedangkan si Rena sendiri, berada di rumah pelanggannya, ia belum membaca pesan WhatsApp-nya yang dikirim oleh pegawainya. Si Rena masih sibuk bicara, sambil menunjukkan gambar roti yang diminta pelanggannya. Setelah itu beberapa menit berjalan. 1 jam pun berlalu. Iwan mendatangi Kenshin. Iwan pun bilang, bro kalau gitu gua yang traktir di sini bro. Gua yang bayarin semua, soalnya ini aku banyak uang. Hahaha, Iwan tertawa, hatinya lagi senang. Merasakan asmara yang begitu indahnya. Lalu ia melanjutkan, Iwan bicara lagi, jadi lu tenang aja bro, gak usah kemana-mana, biar aku yang ke kasirnya. Iwan langsung saja berjalan menuju tempat pembayaran. Saat di depan customer service-nya, Iwan pun menjelaskan maksudnya, ingin membayar semua makanan. Namun petugas kasirnya bicara, tapi ini semua pesanannya sudah dibayar oleh Mbak itu. Maksudnya Mbak Kaori, termasuk makanan Mas Iwan ini. Waduh kalah cepat nih ceritanya. Iwan sudah berniat ingin mentraktir, malah sudah dibayarin. Yang bayar istrinya Kenshin pula. Kan malu jadinya. Kemudian Iwan kembali ke tempat duduknya Ririn. Setelah beberapa saat, roti dan makanan yang dipesan Kenshin tadi, kini sudah siap semua. Kenshin dan Kaori diberitahu. Mereka pun mengambilnya. Iwan dan Ririn melihatnya, dan tentu saja, keduanya pun menghampiri. Iwan langsung bertanya, lo bro kok pesan banyak begini? Untuk apa ini emangnya? Kenshin menyahut, ini Wan untuk anak-anak yatim. Kita bagikan untuk mereka. Ririn pun langsung membantu, ikut membawakan pula. Ia dengan Kaori, berjalan bersama-sama. Kenshin dan Iwan pun juga. Setelah itu si Rena tiba. Melihat Kenshin keluar restorannya, demikian dengan yang lainnya, hingga hal itu akhirnya diketahui. Kalau Kenshin membagikan makanan ke anak-anak yatim, si Rena pun tersenyum. Langsung ia ikut membantu. Sebelumnya mereka saling menyapa, saling berpelukan, tentunya sama Kaori dan Ririn. Rena merasa bahagia, restorannya dikunjungi, dan ia pun ikut berbagi dengan memberikan rezeki ke anak-anak yatim. Setelah itu semua, kini pun tiba saatnya acara meeting di luar negeri. Tinggal sebentar lagi, Kenshin dan Kaori pun dijadwalkan akan pergi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.